got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Are you ready to praise him? Once again, are you ready? Woo! Come on. Clap your hands. My heart comes alive again in all of your love, in all of your love. My praise is to answer you in every part, in every part. This moment by no, I just wanna praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. Come on, guys. You can see from the inside. Your love has won me over again. Whoa. Ready you? Semua bareng-bareng katakan. Feel it rise in my soul, get my praise up in my all. Gonna get ready, shout it out. Jesus love it make me want to dance. Come on. Because of you, my heart is alive. Come on. Dancing from the inside, your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing from the inside, your love has won me over again. Whoa, my heart is alive. Whoa. Tuhan, karena-Mu Tuhan, hati kami kembali hidup Tuhan. Hidup kami tidak kosong Tuhan. Yes Lord. Amin. Ajar kami untuk tetap setia dalam mempertahankan hati kami yang hidup karena-Mu Tuhan.
hati kami yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bentuk kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Mari lawat kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kamu tersungkur di hadapan-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku pujaan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari undang hadirat-Nya, Engkau yang melawat kami Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur
saja katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kau masuk rencanamu Tuhan. Amin. Kehendakku kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk bisa setia Tuhan dalam segala hal, dalam perkara kecil maupun besar. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan. Ajar kami lagi Tuhan. Berikan kami hati yang mau diajar. Berikan kami hati yang tulus melayani-Mu Tuhan.
Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam hidup kami, Tuhan. Menyerahkan semua firman-Mu dalam hari ini, Tuhan. Biar hanya Engkau yang berbicara pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Youth, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua hari ini dimanapun kalian berada. Saya juga rindu, kangen ketemu dengan kalian semua. Dan hari ini bersyukur bisa bagi firman Tuhan bersama dengan Anda semuanya. Sebelumnya saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa buat setiap kami. Kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh beribadah. Kami tahu walaupun kami beribadah church at home, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu itu tetap nyata buat setiap kami Tuhan. Dan hari ini kalau kami belajar bagaimana kami harus melayani, bukan cuma melayani Engkau, tapi melayani sesama kami. Berikan kami hati yang selalu memberikan yang terbaik, hati yang selalu rindu melayani dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Youth, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang kita tahu selama bulan September, Oktober kita berada di dalam tema Growth in Ministry, ya. Dan hari ini saya diberi tema Determined Faith, ya, setia di dalam pelayanan. Nah, melayani itu adalah salah satu cara bagi kita sebagai orang percaya atau bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan selain itu adalah sebuah cara bagi kita untuk bertanggung jawab buat apa yang sudah Tuhan taruh, talenta apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita ketika kita melayani, ya, tentunya melayani Tuhan dan sesama. Nah, melayani itu, ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini kita tahu melayani bukan hanya dibatasi oleh suatu gedung gereja, ya, ataupun mungkin melayani cuma di hari Minggu saja, ya. Tapi kita bisa melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya. Mungkin di keluarga kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, kita bisa melayani Dia. Kita bisa melayani sesama kita lewat tindakan kita, lewat perilaku, perkataan, dan apapun yang ada di dalam hidup kita. Dan itu pun juga tidak dibatasi oleh hari-hari tertentu. Bukan cuma kita melayani di gereja ataupun cuma hari Minggu. Kita bisa melayani setiap waktu, setiap saat, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Nah, hari ini, ya, seperti saya katakan tadi, saya dikasih tema Determined Faith, setia di dalam pelayanan. Ya, saya mau kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa di dalam firman Tuhan, yaitu seorang yang namanya Musa. Di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-23 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-17. Ya, perikopnya dikatakan Musa diutus oleh Tuhan, ya. Dan tentunya saya tidak baca ayat ini semua, ya, karena ini cukup panjang. Ada beberapa ayat aja yang akan saya baca. Ya, dari perikop firman Tuhan ini, Musa diutus oleh Tuhan, saya rindu membagikan ada 3 langkah, ya, 3 langkah yang akan saya bagikan dari firman ini supaya kita bisa setia di dalam pelayanan kita lewat Musa diutus oleh Tuhan, ya. Yang pertama, coba saya baca dulu kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-12, ya. Kita baca sama-sama. Saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah Anda masing-masing, atau mungkin bisa ambil handphonenya yang ada Alkitab elektroniknya, bisa dibuka sama-sama. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya, dengan jelas Tuhan memanggil Musa dan Musa menjawab panggilan Tuhan itu. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Perhatikan ini ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah. Ya, coba kalimat ini, kata-kata ini baca sama-sama dengan saya. Apa? 1, 2, 3. Aku mengutus engkau. Ya, Tuhan katakan, aku mengutus engkau. Tuhan mengutus Musa. Kepada siapa? Kepada Firaun, untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, sekali lagi kita baca sama-sama ini, ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai kamu? Ini tanda bagimu. Sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Bahwa aku mengutus engkau. Ya, Tuhan mengutus Musa. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Nah, kenapa tadi saya ajak kita baca ayat yang ke-10 tadi sama-sama dan ayat yang ke-12 dua kali, ya, dikatakan di situ, aku mengutus engkau. Tuhan mengutus Musa. Ya, seperti yang kita tahu cerita daripada Musa ini, pasal yang pertama, pasal yang kedua dari kitab Keluaran, ya, terjadi terjadi pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki, bayi laki-laki, dan Musa disembunyikan, ditaruh di sungai dan ditemukan oleh putri Firaun. Ya, singkat cerita, Musa menjadi anak daripada putri Firaun. Dia dididik sampai sedemikian rupa, ya, dengan sampai akhirnya dia menjadi besar. Bisa saya katakan dia menjadi seorang pangeran di Mesir. Ya, tapi akhirnya kita tahu juga di Keluaran pasal kedua, ketika dia membunuh, ya, seorang prajurit Mesir karena untuk membela orang Ibrani, untuk membela orang Israel, untuk membela bangsanya. Setelah itu dia melarikan diri ke tanah Median, ya, dan disitulah dia berjumpa, ya, dengan istrinya, ya. Kemudian dia di sana mengembalakan kambing domba. Singkat cerita sampai akhirnya Keluaran pasal ketiga, ketika dia mengembalakan domba, ya, ayat 4 tadi dikatakan apa? Dia melihat sesuatu semak yang terbakar, dan kemudian dia datang ke sana. Dia ingin tahu, ya, apa yang terjadi di sana, ya. Dan ketika dia datang ke sana, dia mendengar suara Tuhan, ya kan, memanggil dia, Musa, Musa, ya. Dan dia jawab, ya Tuhan. Singkat cerita terjadi komunikasi, terjadi pembicaraan, dan Tuhan berkata kepada Musa, aku mengutus engkau. Ya. Poin pertama yang mau saya katakan supaya kita bisa setia di dalam pelayanan, ya. Yang pertama, kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. Kita adalah duta-dutanya Tuhan di dunia ini. Ya. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, itu dengan perintah yang jelas, aku mengutus engkau. Ya, untuk apa Musa diutus, untuk apa? Ya, dengan jelas dikatakan Musa diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, sekali lagi saya katakan, Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, untuk membuat keluar bangsa Israel daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Ya. Artinya bisa saya katakan sama buat setiap kita, ya.
Ketika Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya, bisa saya katakan sederhananya, gampangnya gini, Tuhan adalah Tuhan bagi kita. Dia yang mengutus kita. Kita adalah utusannya, kita adalah hamba-hambanya. Ya. Dan buat saya seperti ini, seorang hamba, ya, seorang utusan, seorang ambasador harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak kurang, tidak lebih. Sama seperti ketika Musa disuruh oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, tidak kurang, tidak lebih. Ya, sama kalau ketika kita diperintah, ya, ketika kita diutus oleh Tuhan, kita harus melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Lihat coba Musa. Ya, kalau kita lihat kitab Keluaran seterusnya setelah pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Musa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana kita lihat yang awal-awal ketika Tuhan memberikan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Ya. Musa disuruh angkat tongkatnya. Ya, disuruh angkat tongkatnya ke atas air, ke atas sungai, ke atas selokan. Ya, kemudian terjadilah air menjadi darah, tulah yang pertama. Berikutnya sama, dia mengangkat tongkatnya lagi karena diperintah, diutus oleh Tuhan. Ya, dan ketika tongkat itu diangkat, ya, di atas air, di atas selokan, tulah berikutnya adalah penuhlah seluruh Mesir itu dengan kata. Sama, selanjutnya lagi. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka sampai ke satu tempat yang namanya Mara dan Elim. Ya, di situ airnya pahit. Ya kan? Musa cuma disuruh istilahnya disuruh tenggelamkan atau suruh celupkan tongkat itu kepada air itu. Air menjadi manis. Banyak hal, ya kan? Sama juga ketika harus menyeberang laut Teberau. Tuhan cuma ngomong suruh angkat tongkat Musa itu. Dan Musa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Kenapa saya mau katakan seperti ini? Saya mau katakan kalau kita adalah seorang utusan bagi Tuhan. Ya. Kalau saya, Anda, kita semua tahu kita adalah utusan Tuhan. Kita harus melakukan tepat apa yang seperti Tuhan katakan. Kita tidak boleh melakukan lebih. Kita tidak boleh melakukannya kurang. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kita perintahkan, kita harus lakukan sesuai. Ya. Pernah suatu ketika, saya kasih contoh ya, teman-teman semuanya. Suatu ketika saya sedang di rumah, kemudian saya suruh seorang asisten rumah tangga saya untuk membelikan makanan gitu kan di depot, di resto depan kayak gitu ya. Waktu itu perintahnya dengan jelas gitu kan, saya tolong dibelikan ini, saya tidak mau pakai contoh lah, saya tidak mau pakai telur kayak gitu ya, saya tidak mau pakai telur, saya tidak mau pakai ini, saya tidak pakai ini, cuman ini aja isinya ya. Dan ketika asisten rumah tangga saya itu datang, ya, dia bawakan itu, saya kaget. Yang saya sebutkan, yang saya tadi tidak mau, contohnya yang telur itu tadi, misalnya saya tidak mau pakai telur, ya, malah di situ datangnya bungkusan nasi saya itu ada dengan telurnya. Dan beberapa yang saya sebutkan tadi itu malah ada kayak gitu, ya. Nah, saya tanya sama dia. Menurut saya mungkin dia salah dengar gitu kan. Kamu tadi saya ngomong, kamu tahu yang saya minta apa? Saya kan tidak mau ini, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Gitu kan. Iya. Nah ini terus kok malah tambah ada. Yang saya nggak mau kok malah ada. Kamu nggak ngomong sama penjualnya. Oh, dia ngomong kemudian, sudah saya ngomong. Loh, lah kalau sudah ngomong kok ini kok malah tambah ada ini. Yang saya nggak mau kok malah ada. Dia bilang kayak gini, setahu saya saya suka katanya makan telur ini. Loh memang, ya. Tapi saat itu saya memang nggak pingin makan telur. Tapi dia pokoknya seingat saya
Bapak suka makan telur ini, kayak dia bilang gitu. Dalam hati tadi loh, sudah diberitahu loh, saya nggak mau pakai telur, saya nggak mau pakai ini, saya nggak mau pakai ini. Malah itu ada, ya. Bikin hati jengkel, ya kan? Coba kalau misalnya banyak hal, kalau saya mau kasih contoh banyak, ya. Kalau misalnya Anda seorang tuan, ya, punya seorang utusan atau punya seorang hamba yang tidak menurut dengan apa yang Anda perintah. Mungkin perintah Anda dikurangi atau ditambah-tambahin, itu pasti membuat nggak enak. Ya, pasti membuat nggak enak di dalam hati seorang tuan itu. Aku kok punya hamba kayak gini ya. Ya. Buat saya, kenapa saya mau katakan ini yang pertama? Ya, langkah pertama kita untuk kita bisa setia di dalam pelayanan kita. Ingat, kita ini adalah utusan Tuhan. Kita ambasadornya Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Dia Tuhan, kita hamba. Kita tidak berhak menambahi, kita tidak berhak mengurangi. Sama seperti ketika Musa diperintah oleh Tuhan, dia tepat melakukannya. Ya, bahkan pernah suatu saat Musa melanggar kan, waktu dia disuruh dia marah, ya, dia pukul dengan keras batu sampai keluar air, ya. Akhirnya akibatnya apa? Sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia cuma bisa lihat dari jauh. Artinya jangan sampai kita sebagai utusan Tuhan, kita nggak melakukan dengan tepat apa yang seperti Tuhan kita perintahkan. Amin. Ya, ingat, kita adalah utusan Tuhan. Ya, saya mau ajak kita lihat sebentar ayat yang keempat, masih poin yang pertama. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirmanlah, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, dan seterusnya. Ya, dari poin yang pertama juga bisa saya katakan kayak gini. Ya, kita ini sebagai hamba Tuhan, kita ini sebagai ambasadornya Tuhan, kita harus sering-sering bersekutu. Kita harus sering-sering berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Tuhan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Ya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita ini tahu, kita tidak melangkah seenaknya sendiri. Ya, buat saya, kenapa Musa ini diajak ngomong-ngomong sama Tuhan, supaya Musa tahu. Ya, kenapa Musa sangat dekat dengan Tuhan, supaya Musa tahu dengan tepat apa yang Tuhan katakan itu dilakukan dengan tepat. Ya. Ketika Musa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya, itu yang membuat Musa fokus pada panggilan, pada perintah, pada apa yang Tuhan mau dalam kehendaknya. Seperti itu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita sering bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, itu akan membuat kita ini semakin fokus. Ya, panggilan atau pelayanan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena engkau tahu. Ya, engkau tahu, engkau bersekutu dengan Dia. Ya. Nah, bukan cuma itu saja. Ya. Tetapi ketika engkau bersekutu, ketika engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu mengingatkan engkau sekali lagi bahwa engkau adalah utusannya Tuhan, bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Engkau siap melayani Dia. Apapun yang Dia perintahkan, apapun yang Dia mau, engkau siap melayani Dia. Amin. Ya. Yang kedua, langkah berikutnya adalah berikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ya, saya ulangi. Berikan apa yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ya, kalau teman-teman lihat Musa pada awalnya, ya, ini tadi kita nggak baca sampai habis memang, ya, Keluaran pasal 3 itu, ya. Musa pada awalnya menolak untuk dipakai oleh Tuhan, ya kan?
Dengan alasan apa? Gampang kita lihat, ya kan? Jangan aku Tuhan, jangan aku nggak pinter ngomong, aku nggak pandai bicara. Itu aja loh, jangan aku. Ya, kalau teman-teman baca berulang kali Musa ngomong kayak gitu sama Tuhan, aku nggak pandai bicara Tuhan, jangan aku. Ya kan? Tapi sampai akhirnya Musa tetap taat. Ya, walaupun Tuhan kirim Harun untuk menyertai dia. Ya, dan juga apa? Coba lihat sebentar sama saya Keluaran pasal 4 ayatnya yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, Tuhan tanya waktu itu sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya, karena dia mengembalakan kambing domba. Ya kan, apa tanganmu itu? Tongkat. Ya, ingat ya, poin yang kedua tadi saya katakan apa? Berikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ya, coba teman-teman bayangkan, ya, kalau misalnya teman-teman saat itu jadi Musa, ya, Tuhan kan tetap ngomong gini kan, kamu akan kupakai untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan, menuju ke tanah Kanaan. Ya. Cuman dikasih Tuhan modal apa? Tongkat. Ya. Kalau teman-teman pikir atau saya berpikir waktu itu kalau saya Musa, saya harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ini. Orang-orang Mesir ini senjatanya hebat-hebat, prajuritnya itu luar biasa. Masa aku cuma dikasih tongkat sama Tuhan? Apa dengan tongkat ini? Bisa aku pakai apa tongkat ini? Ya. Sama kalau saya aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ya, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi orang-orang yang memberkati, ya, untuk menginjil, untuk menjangkau, ya, untuk apapun lah, untuk menjadi berkat. Banyak daripada kita ini banyak alasan, ya kan? Ya mungkin bisa kita ngomong kayak Musa. Contoh aja lah, kalau misalnya kita di connect group, kita disuruh sharing, ya kan? Kadang sembunyi-sembunyi gitu kan? Ya sekarang nggak bisa sih, sekarang kan via pandemi, ya kan, online, ya. Mungkin pura-pura sinyalnya hilang atau apa, dan lain sebagainya. Banyak alasan ketika kita disuruh melayani itu banyak. Ya mungkin kita bisa ngomong kayak Musa, aku nggak bisa ngomong, suruh sharing aku nggak pandai bicara, aku malu, ya kan? Apalagi? Aku nggak punya banyak waktu. Aku nggak pinter kayak Koko ini. Aku nggak pinter kayak Cece ini. Apalagi? Banyak alasannya. Ya. Buat saya, kenapa poin yang kedua ini saya katakan berikan yang terbaik. Ingat ya, bukan cuma terbaik loh, tapi dengan apa yang kita miliki. Apa yang Musa miliki tadi? Tongkat. Tapi Musa cuma belajar taat. Seperti itu jugalah kita kalau kita sebagai utusan Tuhan. Belajarlah taat. Ya. Jangan melihat apa yang kita jangan melihat apa yang kira-kira kayak gini loh. Aku cuman punyanya ini Tuhan. Justru buat saya, ketika engkau lihat punya ini, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuat mujizat. Ketika kita melayani apa yang ada di dalam diri kita, persembahkan itu di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa tadi, dia cuma punya tongkat, dia cuma belajar taat. Justru kita lihat kan, dengan tongkat Musa membuat mujizatnya. Ya kan? Bukan karena tongkatnya tentunya, tetapi karena Tuhan. Sama apa yang ada dalam diri kita. Ya, kita semua nggak ada yang sempurna, tetapi kita punya Tuhan yang super sempurna. Dia yang sanggup memakai setiap kita. Cuman belajarlah taat aja. Ya. Sama ketika kita melayani Tuhan juga, ya. Jangan pilih-pilih pelayanan juga. Ya. Jangan mentang-mentang kau punya semuanya juga terus kemudian aku nggak pantas aku melayani hal yang seperti ini. Aku harusnya melayani hal yang lebih besar. Nggak bisa. Jangan kita pilih-pilih. Ya. Jangan kau pilih-pilih pelayanan dengan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Layanilah, engkau cuma hamba loh. Kalau Tuhan suruh,
sebagai Tuhan kita, kau pergi ke sana. Pergi. Kau nggak bisa bilang, enggak Tuhan, nggak enak itu tempatnya, nggak bisa. Nggak cocok aku di situ. Kalau memang Tuhan suruh, kita harus melangkah, kita memberikan yang terbaik dengan apa yang kita punyai. Ya. Termasuk ketika kita melayani Tuhan, jangan pengen untuk dilihat orang. Baik kita tidak dilihat ataupun tidak dilihat, lakukan yang terbaik. Belajarlah taat. Ya. Karena Tuhan itu yang menyediakan upah bagi setiap kita. Amin. Ya. Poin yang ketiga, yang terakhir, langkah yang terakhir. Ya. Saya mau ulang sebentar aja. Yang pertama apa tadi? Bagaimana kita bisa setia di dalam pelayanan kita? Kita harus tahu bahwa kita adalah utusan Tuhan. Yang kedua, berikan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Yang ketiga, langkah ketiga, ya, melayani bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, penting ini yang ketiga juga. Ya, ketika kita melayani, janganlah mencari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Tapi ketika kita melayani untuk memuliakan Tuhan, ya. Ini apa ya? Ini yang susah bagi setiap kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kecenderungan kita itu ingin mencari pujian. Otomatis lah itu, pengenlah kita semua dipuji, ya kan? Ada juga kadang kita pengen, cari keuntungan pribadi, wajar kita sebagai manusia, ya kan? Atau bisa juga ketika kita melayani, kita pengen menyerah. Kadang banyak tantangan, banyak halangan, banyak tekanan. Ya, saya sering juga ngalami hal seperti ini, wajar. Ya, atau ini juga kadang ketika kita melayani nggak sesuai ekspektasi. Ya, tapi mau saya katakan juga tadi, melayani itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, coba kita lihat Musa sekali lagi. Ya, kita tahu kan? Ketika Musa menghadapi bangsa Israel ini, ya, firman Tuhan sering katakan gitu kan, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Coba bayangkan ya, sering kali kalau saya baca kisah Musa ini, saya mungkin kalau jadi Musa sudah angkat tangan, sudah nggak sanggup. Tuhan, bangsa Israel ini loh kayak gini, berontak berulang kali, ya kan, berulang kali memberontak kepada Tuhan. Ya, padahal mereka sudah lihat banyak mujizat, banyak lihat penyertaan Tuhan, ya kan? Coba lihat 10 tulah itu yang Tuhan buat, ya, bagi bangsa Mesir itu. Apa bangsa Israel nggak lihat itu tangan Tuhan yang kuat, mujizat itu? Ketika mereka juga bangsa Israel menyeberangi laut Teberau itu, ya, laut dibelah menjadi dua, mereka berjalan di tengah-tengahnya daratan. Apakah mereka tidak lihat itu mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka? Ya kan? Yang saya katakan juga tadi, air yang pahit menjadi manis ketika dimarah. Bagaimana Tuhan memelihara dengan menurunkan mana dari langit. Apakah bangsa Israel nggak lihat ini semua? Tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Mereka tetap protes, mereka berontak kepada Tuhan. Ya. Saya bisa bayangkan kalau saya sebagai Musa, saya nggak melayani orang-orang seperti ini, nggak apa-apa Tuhan. Ya kan? Wajar kalau sebagai manusia kita seperti itu, wajar. Kadang menyerah itu wajar. Ya, kadang pengen cari pujian itu wajar. Ya. Tapi kita lihat dulu Musa ya. Saudara tahu? Nanti buka sendiri aja ya. Saya nggak baca, waktu saya tinggal sedikit. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Ya. Banyak yang ditinggalkan oleh Musa ketika dia harus melayani Tuhan. Ya. Paling enggak, ya, dia menolak dirinya sebagai anak daripada putri Firaun. Bayangkan, ya, dia kan dianggap anak kan sama putri Firaun kan? Dibesarkan oleh putri Firaun. Ya. Dia menolak putri Firaun itu sebagai orang tuanya. Ya, apalagi Musa meninggalkan semua harta kekayaan Mesir. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi Musa, nggak perlu. Ya, kalau saya cari keuntungan pribadi, saya nggak perlu membebaskan bangsa Israel ini dari Mesir. Aku sudah enak kok di Mesir. Semua harta kekayaan ini milikku.
Tapi Musa tinggalkan itu semua. Ya. Bukan cuma harta kekayaan, tapi dia tinggalkan Mesir. Dia tinggalkan rumah yang membesarkan dia sejak dari kecil sampai besar. Dia tinggalkan itu semua. Ya, bahkan dia tinggalkan, mungkin bisa saya katakan Musa ini juga karena dia anak putri Firaun, mungkin bisa saya katakan dia ini adalah seorang pangeran Mesir, juga bisa saya katakan seperti itu. Dia tinggalkan jabatannya dan lain sebagainya. Banyak yang Musa tinggalkan ketika dia harus melayani Tuhan. Artinya Musa tidak mencari keuntungan pribadi bagi dia sedikit pun. Dia tahu ketika dia melayani Tuhan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan tuannya yang mengutus dia. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita, teman-teman. Ya, coba kalau saya boleh tanya, apa yang sudah kita tinggalkan untuk melayani Tuhan? Saya nggak minta untuk disuruh meninggalkan loh, bukan. Tapi kalau boleh saya tanya, apa yang sudah kita tinggalkan untuk melayani Tuhan? Ya. Kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Musa. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita, kita harus meninggalkannya. Untuk apa? Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Saya belajar seperti ini, teman-teman. Ya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan bagi sesuatu, semakin besar pula penghargaan kita kepadanya. Sama seperti Musa ini. Semua yang tadi saya sebutkan tadi, Musa meninggalkan tanah Mesir. Musa meninggalkan segala harta kekayaan Mesir. Musa meninggalkan jabatannya, nama baiknya. Ya. Ketika dia tinggalkan yang sangat-sangat berharga dalam hidupnya, ya, dia bisa menghargai, ya, sesuatu yang dia tinggalkan itu. Dia bisa menghargai panggilan Tuhan karena ada sesuatu yang ditinggalkan itu yang besar. Ya. Atau saya kasih contoh aja mungkin biar lebih gampangnya. Ya, saya ini kalau saya punya mobil, ya, saya tuh sukanya memodifikasi mobil kayak gitu, ya. Dan biasanya yang saya ganti pertama kali dari mobil saya itu adalah velgnya, velg bannya, ya. Biasanya begitu saya beli mobil, bannya langsung yang orisinil saya lepas, saya ganti dengan velg yang lebih besar, ban yang lebih besar. Tujuannya apa? Supaya kelihatan lebih bagus, ya. Nah, saya bukan mau cerita beli mobilnya atau menyombongkan mobil saya, enggak. Tapi poin saya yang seperti saya katakan tadi, semakin besar biaya yang kita keluarkan bagi sesuatu, semakin besar pula penghargaan kita kepadanya. Poin saya gini, ketika saya rubah mobil saya itu, walaupun cuma peleknya aja, saya akan semakin menghargai, ya, semakin menghargai mobil saya, ya, karena saya tahu, ya, saya membuat itu menjadi indah dan membuat itu menjadi indah. Akhirnya, ya, penghargaan saya terhadap mobil ini semakin besar. Sama kalau ketika kita tahu, ya, pelayanan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita, kita bayar dengan sesuatu yang kita tinggalkan, ya, mungkin keegoisan kita, ya, kesenangan kita pada masa muda, kita akan bisa menghargai pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, ya. Bila kita melayani atau mengikuti Yesus tidak ada harganya atau murah, maka komitmen kita kepadanya juga akan mencerminkan hal itu. Ya. Artinya kalau ketika kita tahu pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu begitu berharga, begitu mahal, kita tidak akan pernah main-main ketika kita melayani Tuhan. Kita tidak akan mencari keuntungan pribadi. Kita akan melakukan yang terbaik untuk memuliakan Dia. Karena kita tahu, kita melakukannya dengan harga yang mahal. Amin, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tahu harganya untuk memuliakan Tuhan itu adalah mahal, maka kita akan melakukannya dengan setia dan yang terbaik apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, sebelum saya tutup dalam doa, salah satu perintah Tuhan, ya, di dalam kehidupan setiap kita semuanya sebagai orang percaya,
Matius 28 ayat 19 dan 20 itu adalah amanat agung, ya. Itu adalah salah satu perintah Tuhan, ya. Oleh karena itu saya mau katakan kayak gini, kalau kita menjadi orang yang setia di dalam melayani, ya, lakukan amanat agung ini dimanapun Tuhan tempatkan kita, kapanpun, ya, yang kita bisa lakukan. Belajarlah untuk menjadi saksi, belajarlah untuk menjadi berkat, untuk menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Tidak peduli situasi dan tantangannya, kita tetap setia melayani Dia. Amin teman-teman. Nah, saya ajak kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang setia melayani Engkau Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bisa menjadi orang yang setia melayani Engkau, karena kami tahu kami adalah utusan-utusan-Mu Tuhan. Dan kami sebagai utusan-Mu, kami harus sering berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, supaya kami tahu dengan detail apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan berikutnya ketika kami tahu itu sudah terjadi, kami akan melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak bandingkan diri kami dengan orang lain, ya. Dan ketika kami melayani, kami tidak pilih-pilih, entah itu pelayanan besar, itu pelayanan kecil, entah itu dilihat orang ataupun tidak. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami melayani Engkau, kami melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami akan melayani untuk memuliakan Engkau, bukan untuk mencari keuntungan buat pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar hari ini kami boleh belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Ketika melayani Engkau, Musa adalah seorang yang memiliki hati yang lembut hatinya Tuhan. Melayani Engkau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan Musa ini. Kami mau Tuhan, itu juga terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak akan pernah menyerah terhadap tantangan, tekanan apapun. Ketika kami melayani Engkau, kami melihat Engkau selalu memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dan kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Materkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.